Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjan Nailal Ulya. Selamat sore saya ucapkan dari Terminal Purabaya di Surabaya. Sekarang saya sudah berada di Terminal Bungurasi atau Terminal Purabaya, tepat di tempat bus-bus antar kota antar provinsi berada. Jadi kali ini saya akan naik bus Pandawa 87 sleeper dari Terminal Purabaya ini menuju ke Terminal Poris. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Ini saya udah lama banget ya nggak naik bus antar kota antar provinsi, terutama di Pulau Jawa, dan kali ini merasakan lagi dan langsung mencoba kelas sleeper. Dan saya belum pernah mencoba juga untuk sleeper dari Pandawa 87, rasanya itu excited banget. Harga tiketnya sendiri saat saya pesan dari Surabaya menuju ke Poris itu 435.000. Jadi mari kita lihat fasilitasnya seperti apa nanti. Ini bus Pandawa yang saya naiki belum datang, mari kita tunggu aja lah. Ini bus Pandawa 87 yang akan saya naiki sudah terlihat memasuki Terminal Bungurasi ya. Mari kita lihat apakah benar itu bus yang akan saya naiki. Tiket atas nama Mas Irja ya? Oke, Oke, siap. terima kasih. Siap, sama-sama. Pandawa 87 adalah salah satu perusahaan otobus yang terkenal di Indonesia, khususnya di Jawa. Sebelumnya, PU ini fokus bergerak di aspek pariwisata. Namun, kali ini sudah merambah ke dunia bus malam dengan salah satu rutenya adalah Surabaya-Jakarta menuju ke Tangerang. Nggak tanggung-tanggung loh, armada yang digunakan untuk line ini adalah Suite Class alias bus sleeper. Armada Suite Class yang digunakan adalah garapan dari karoseri Laksana dengan sasis Mercedes-Benz 1626. Gak hanya itu loh, untuk rute lain seperti Wonogiri Tangerang Merak dan Banyuwangi Tangerang, armadanya juga nggak kalah keren. Ada yang menggunakan ultra high deck dan ada juga yang menggunakan bodi SHD Tronton. Kali ini saya berkesempatan mencoba armada Suite Class dari Surabaya menuju Tangerang dengan julukan Barcelona. Suite Class ini merupakan layanan termewah dari Pandawa 87 saat ini untuk bus malam. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam bus Pandawa 87 yang akan saya naiki menuju ke Terminal Poris. Jadi di sini konfigurasi seatnya itu di bagian kanan bus itu ada 6 baris dan di bagian kiri bus itu ada 5 baris. Tetapi untuk yang di bagian kanan itu hanya tersedia Suite Class yang bagian atas. Untuk Suite Class bagian bawah tidak tersedia ya. Jadi di sini kursinya itu sleeper semua dan sudah tersedia bantal selimut, ada audio video on demand. Jadi kita rebahan sepanjang perjalanan dari Surabaya menuju ke Tangerang ini nanti. Tinggal tidur-tidur dan menikmati perjalanan aja, ini seru banget sih. Di sisi lain, fasilitas lainnya sudah tersedia tirai untuk privacy dan ditambah dengan tempat sampah, ada dispenser juga, dan ada juga toilet di bagian belakang yang digunakan saat bus berjalan dan hanya digunakan untuk buang air kecil. Mantap banget. Mantap banget, di bagian belakang langsung tersedia cup ditambah dengan teh dan kopi. Jadi kita bisa membuat kopi atau teh, dispensernya berada di sini. Nah, kalau ditanya saya lebih prefer atas atau bawah, kalau saya pribadi itu lebih prefer di atas ya. Karena di bawah kalau menurut saya itu ceper banget. Jadi jarak antara kita duduk dengan lantai
tempat kita jalan kaki itu mepet banget sih kalau menurut saya. Jadi saya lebih mending di atas, walaupun agak susah ya, harus manjat-manjat dulu kayak gitu. Sekarang saya mencoba duduk di seat nomor 1A. Untuk sandarannya mantap banget sih. Jadi tinggi sandarannya ini pas banget dengan kepala saya ya. Jadi kepala saya dapat senderan dan nggak merasa pegel. Dan untuk space legroomnya untuk kaki itu sisa-sisa banyak banget untuk di baris nomor pertama. Jadi saya duduk di seat nomor 1C, baris paling depan atau nomor pertama, dan bagian atas, yaitu VIP suite nomor 1C. Jadi fasilitas di sini kita langsung mendapatkan bantal dan kita juga mendapatkan selimut. Di sisi lain kita mendapatkan audio video on demand di depan kita. Tapi untuk saat ini masih belum dinyalakan, mungkin nanti saat busnya sudah berjalan bakal dinyalakan ya. Ada pengatur AC di sini. Lampu bacanya tidak nyala, tidak berfungsi. Nilai plusnya lagi, di sini tuh ada tempat untuk menaruh botol. Jadi ada bottle holder di sini, ditambah dengan colokan USB. Jadi kita bisa mencharge atau mengisi daya gadget kita. Jadi teman-teman jangan takut untuk kehabisan daya apabila naik bus ya. Tapi yang hanya bisa diisi dayanya di sini itu hanya HP, tablet kayak gitu ya. Tidak boleh power bank atau laptop, itu nggak boleh. Itu bisa menyebabkan konslet karena arus listriknya itu nggak stabil, jadinya kayak gitu. Di bagian sini ada tirai juga, dan di sini juga ada tirai apabila kita pengen privacy kita kayak gitu, ditutup seret kayak gitu. Mantap sih. Dengan harga 435.000 dari Surabaya menuju ke Tangerang, kalau menurut saya worth it sih. Tapi mari kita lihat nanti fasilitas di dalam busnya apa aja, dan nanti dapat meal kah, dapat snack kah, kayak gitu. Nah teman-teman, ini saya sudah berada di seat yang harusnya saya duduki, yaitu suite class VIP 1C. Jadi di sini walaupun saya menaruh dua tas ya, ada tas untuk backpackernya, ada tas kamera, itu space-nya masih bisa banget dan saya masih bisa selonjoran. Ini bakal menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan sih dari Surabaya menuju ke Tangerang ya. Karena saya udah lama banget nih nggak merasakan layanan naik bus seperti ini, apalagi semenjak saya pindah ke Aceh ya. Jadi kayak ke Jawa itu nostalgia banget dan kangen banget. Di sisi lain, saya belum pernah mencoba layanan dari Pandawa 87. Jadi sebelumnya Pandawa 87 ini adalah perusahaan otobus yang melayani di bidang pariwisata ya. Tetapi untuk saat ini beberapa armadanya digunakan untuk antar kota, antar provinsi. Salah satunya adalah suite class ini. Jadi suite class ini di build up oleh Laksana menggunakan bodi SR2 dan sasis yang digunakan adalah Mercedes-Benz 1626. Jadi pastinya sudah menggunakan air suspension dan nggak bakal berisik kriat-kriat nanti saat di perjalanan. Ya mari kita nikmatin perjalanan pokoknya dari Surabaya menuju ke Tangerang. Bus-bus malam di Terminal Purabaya ini keren-keren banget ya. Ini ada Gunung Harta 2542 menuju ke Denpasar. Ini bus Pandawa 87 yang saya naiki. Barcelona nak J nak B. Di sini ada M-Trans menuju ke Denpasar. Di sana ada Sinarjaya Double Deck, dan tadi barusan ada Sinarjaya Suite Class juga. Terus ada Sarwo Adi Trans, ada KM Trans dan lain-lain. Lagi berkumpul semua nih jam segini. Nah, jadi teman-teman, untuk bus Pandawa 87 Suite Class dari Surabaya menuju ke Tangerang
Itu ada dua armada. Yang pertama adalah Barcelona yang saya naiki ini berwarna hijau. Yang kedua adalah Arsenal julukannya, warnanya hijau juga. Ano ko ba? Ngatag. Hindi naman check kung Jadi teman-teman, lepas dari Terminal Bungurasih, kita langsung mendapatkan air mineral 600 ml ditambah dengan kotak snack. Mari kita lihat snacknya isinya apa aja. Tadi langsung dibagikan oleh kru yang bertugas di bus Pandawa 87 yang saya naiki hari ini. Tada! Jadi isinya di sini langsung terdapat kacang, ada roti, ada kayak kue keju gitu, ada coklat beng-beng, ada roti lagi, jadi rotinya ada dua. Nah, ini yang paling unik nih ya. Jadi di sini menyediakan tisu basah. Jadi udah jarang banget nih bus-bus malam di Jawa itu menyediakan tisu basah. Jadi teman-teman, yang unik dari bus Pandawa 87 Sleeper yang saya naiki ini, itu dari Surabaya, itu bukan langsung menuju masuk tol menuju ke arah Mojokerto, itu enggak. Jadi mengambil penumpang ke arah Gresik. Cukup unik sih kalau menurut saya. Nah teman-teman, sekarang sudah sampai di Terminal Bundar Gresik. Jadi rute dari bus Pandawa 87 Sleeper ini apabila dari Surabaya itu cukup unik ya. Jadi pengambilan penumpangnya itu ke arah Gresik, baru nanti langsung menuju tol lagi dan menuju ke arah Jakarta. Biasanya kalau bus-bus yang berangkat dari Surabaya kan dari Surabaya langsung ke Jakarta ya. Ini ke Gresik dulu, kayak gitu. Kelihatannya lewat Pantura, padahal enggak. Padahal nanti perjalanannya full tol. Jadi teman-teman, ini tadi habis dari Terminal Bundar Gresik, kita melewati jalan tol Manyar Mojokerto dan sekarang keluar tol lagi. Ini pertama kali saya lewat sini, lewat jalur sini.
dan jalurnya agak sempit kayak gitu. Bakal unik banget sih. Dan ini kelihatannya bakal menuju ke jalan tol Trans Jawa, Surabaya, Semarang, Jakarta. Mari kita lihat nanti nembusnya kemana ya. Oke teman-teman, ternyata tembusnya langsung menuju ke gerbang tol Krian. Jadi tol Manyar Mojokerto dan tol Surabaya Trans Jawa menuju ke Semarang Jakarta itu belum nyambung. Jadi memang busnya ini harus keluar dari tol untuk menuju tol Surabaya Semarang ke Jakarta. Apabila balik ke Surabaya dari Bunder tadi itu lumayan menguras tenaga juga ya, karena harus muter-muter kayak gitu. Tapi untungnya di sini unik banget sih. Saya bisa tahu daerah yang belum pernah saya lewati. Jadi saya akhirnya paham nih rutenya lewat mana-mana kayak gitu. Dan ini sudah masuk tol lagi dan akan full tol sampai ke rumah makan Raos Eco, lanjut nanti menuju ke Jakarta. Mari kita menikmati perjalanannya aja. Oke teman-teman, jadi ini perjalanan saya naik bus Pandawa 87 lepas dari daerah Madiun. Jadi saya ingin melanjutkan perjalanan dengan istirahat. Jadi ini kursinya masih bisa direbahkan ya. Jadi mari kita tutup tirainya. Iya. Oke. Dan mari kita istirahat. Persiapan memasuki rumah makan Raos Eco di Gringsing, Batang.
jam 11 malam. Baru bangun tidur juga nih. Ini perjalanan saya naik bus Pandawa 87, sudah sampai di rumah makan Raos Eco. Dan suasana di rumah makan Raos Eco cukup sepi ya, karena jam 11 malam. Nah, bus Pandawanya tuh parkir di sini. Jadi tempat makan untuk bus Pandawa 87 berada di bangunan yang sebelah sini nih. Di sebelah kiri busnya sana lah, bukan yang di sini. Nah, karena saya belum menunaikan kewajiban, mari kita lebih baik menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di tempat servis makan dari bus Pandawa 87. Jadi di sini ada beberapa pilihan makanan, ada nasi rames, ada nasi soto, lalu ada nasi goreng dan bakso sapi. Dan saya mikir-mikir, ini setengah 12 malam, kalau makan hangat-hangat kelihatannya enak banget ya. Makanya saya memilih bakso sapi. Dan ternyata isi baksonya ada 4 biji dan mie-nya itu campur kuning sama bihun kayak gitu. Ada sawinya juga. Menurut saya mantap sih. Ditambah dengan kita bisa memilih minumnya itu es teh atau air hangat atau kopi, ditambah dengan buah semangka kayak gitu. Dan saya baru tahu untuk di tempat servis makan bus Pandawa 87 ini ada toilet khususnya, tetapi nggak ada tempat sholatnya kayak kelihatannya. Makanya saya harus ke belakang tadi untuk menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Oke, mari kita makan, mari kita coba ya. Nah, ini bus Pandawa 87 Lamongan, Lasem, Pati, Jakarta, baru sampai di rumah makan Raos Eco. Entah ini yang dari timur atau yang dari barat, saya nggak paham ya. Tapi di situ tertulis jurusannya Lamongan, Jakarta. Rutenya lewat Pantura ya, Lamongan, Lasem, terus lanjut ke Pati, lanjut ke Semarang, sampai ke Pasar Kemis juga. Menggunakan sasis Mercedes-Benz 1836 O500R. Oke teman-teman, ini udah kenyang, terus perjalanan masih jauh dan udah tengah malam juga. Kelihatannya enak banget atau cocok banget kalau melanjutkan perjalanan dengan tidur, menikmati perjalanan. Nanti bangun-bangun udah sampai di Jakarta, Pulau Gebang atau Cemana. Mari kita lihat dan menikmati perjalanan aja. Let's go. Oke teman-teman, ini perjalanan saya naik bus Pandawa 87 Suite Class sudah memasuki kota Jakarta. Tetapi perjalanan saya masih panjang karena saya turun di Terminal Poris. Jadi untuk penurunan penumpang habis ini adalah ke Terminal Pondok Pinang, lanjut ke Terminal Poris habis itu. Jadi tadi setelah lepas dari rumah makan, saya tertidur dan bangun-bangun udah sampai Bekasi. Ini sampai Jakarta udah cerah pagi hari, sekitar pukul 5:30 ya sekarang. Ya Pak, sampai di Kampung Rambutan Pak. Oh, wonten Poris, jenengan. Kita balik. Oke teman-teman,
ini para penumpang bus Pandawa 87 yang saya naiki sudah turun semua kecuali saya. Jadi posisi ini masih di daerah Cikokol dan habis ini akan langsung mengarah menuju ke Terminal Polres yang merupakan tempat saya turun. Setelah muter-muter Jakarta antar penumpang, akhirnya sampai juga. Iki lho. Iki lepak cetek kendho. Banyuwangi Dream Coach. Joko kok. Oke, suwun Pak. Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang perjalanan saya naik bus Pandawa 87 Suite Class sudah sampai di Terminal Polres. Ternyata busnya ini parkir di Terminal Polres bersama dengan Suite Class Dream Coach karya dari Adi Putro Pandawa 87 juga, rute Banyuwangi menuju ke Pasar Kemis. Kenapa kok berhentinya di Terminal Polres? Karena akan menjemput rombongan nantinya. Jadi saya diberitahu oleh krunya. Jadi itu tadi perjalanan yang sangat menyenangkan dari Surabaya menuju ke Terminal Polres menggunakan Pandawa 87 Suite Class. Cukup recommended kalau menurut saya, walaupun sampai sininya agak siang tapi nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.